Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan sebelum kita memulaikan aktivitas kita. Untuk itu kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa sungguh Engkau Allah yang baik. Melalui kasih karunia-Mu, kami ada semana kami ada, kami boleh dipelihara oleh Tuhan, kami bangun dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat, dan kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Urapi kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita buka di dalam Efesus 1 ayat 4. Tema kita adalah Allah memilih kita di dalam Dia. Kita buka Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam tema kali ini, ya, saya akan coba mengulang kembali, ya, terkait dengan latar belakang Efesus ini yang pernah saya sampaikan waktu lalu, dan ini masih relevan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Ya, jadi berbicara Efesus ini sebetulnya berbicara bagaimana kesatuan tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya kita kuat di dalam hidup kita menghadapi hari-hari terakhir ini, menghadapi zaman akhir ini, di mana hari-hari yang kita lalui ini bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Jadi hal yang pertama terkait latar belakang Efesus ini adalah berbicara tentang rencana Allah. Rencana Allah yang ada itu bukan rencana Allah yang sifatnya terbatas, tetapi rencana Allah adalah sifatnya kekal. Jauh sebelum dunia ini dijadikan, sampai penebusan Kristus, sampai waktu-waktu yang melampaui zaman jauh ke depan, kita tidak tahu sampai kapan, itu adalah rencana Allah yang kekal, yang dasarnya adalah kasih karunia. Jadi Allah menjadikan bumi ini bukan iseng, Allah menjadikan alam semesta ini bukan iseng, saya mau jadikan tanaman tumbuhan, ya, atau bumi dan seisinya iseng saja, tidak demikian. Atau menjadikan manusia itu hanya sekedar, tidak demikian. Ya, masing-masing kita pribadi itu memiliki rencana Allah yang unik dalam diri kita masing-masing. Jadi itu yang pertama, ya, bahwa dasarnya adalah ada rencana Allah yang kekal dan, ya, itu melampaui zaman, baik sebelumnya maupun setelahnya. Dan dasarnya adalah kasih karunia. Untuk itu kita ada di dalamnya. Ya. Yang kedua, dalam rencana Allah ini, Allah juga tidak setengah-setengah. Allah memiliki strategi. Dan kalau kita lihat mulai dari kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, kita adalah mitra Allah. Ya, memang gambar Allah itu sudah rusak pada waktu, ya, manusia jatuh dalam dosa. Tapi karena penebusan, ya, di kayu salib, maka kita kemudian oleh kasih karunia dilayakkan kembali, dan ini mulai masuk rencana Allah yang sesungguhnya, ya, di mana dengan karunia kita yang berbeda-beda, ya, kita bersatu. Ya, tadi konteksnya adalah kesatuan gereja, ya, dalam Efesus ini. Jadi kita pakai apa yang menjadi kelebihan kita masing-masing, ya, kita pakai karunia yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda, kita pakai dalam satu kesatuan jemaat. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan di dalam zaman yang akhir ini, yang semakin hari semakin jahat. Ya. Sehingga kalau kita lihat dalam rencana Allah yang kekal itu, maka gereja itu pun bukan sifatnya sementara. Gereja itu baik itu sebagai organisme diri kita, ya, tubuh kita, maupun dalam satu kesatuan gereja yang kudus dan am, itu juga sifatnya kekal. Jadi tidak main-main penebusan Allah ini, ya, dalam hidup kita, karena dengan kasih karunia itu kita masuk dalam rencana Allah yang besar. Dan rencana Allah itu bukan sifatnya instan, hanya sekedar saja. Dengan demikian, ya, kita harus memahami rencana Allah ini dengan detail, dengan sungguh-sungguh kita memahami, dan itu ada di dalam Alkitab, di dalam firman. Ya, untuk memahami itu kita harus sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan supaya kita tidak keluar dari rencana Allah itu. Luar biasa. Dan rencana Allah itu berkesinambungan, ya. Tidak putus gitu, ya.
Sebagai contoh ya, ketika Yesus mati di kayu salib, ya mungkin dalam penilaian sejarah, ya udah sampai di situ, selesai. Kasih karunia itu cuma sampai di situ, selesai. Yesus mati di kayu salib. Iblis bersorak. Mana rencana Allah yang kekal itu? Tapi dia lupa bahwa itu semua adalah bagian dari rencana Allah yang kekal. Faktanya Yesus bangkit dan dia naik ke sorga. Dan kita, orang-orang yang tadinya menerima laknat Allah itu, dibenarkan melalui salib. Jadi, rencana Allah itu tidak terputus. Dia sambung terus ya. Sejarah, kalau kita berbicara sejarah, bagaimana sejarah peradaban manusia itu ya, itu semua pun bagian dari rencana Allah sampai pada zaman akhir yang dimana kita ada, itu semua masuk dalam rencana Allah. Ya, dengan demikian apa ya, akan terlalu merugikan kalau kita hanya memahami yang instan-instan. Akan sangat patut disayangkan kalau kita lebih senang sesuatu yang apa ya, dangkal sifatnya. Tidak ingin mencari tahu lebih dalam lagi apa sebetulnya big picture, gambar besar dari semua rencana Allah itu. Ya, ibaratnya orang ya, ketika belajar bahasa, katakanlah bahasa Inggris, ya sangat disayangkan kalau kita hanya sekedar mempelajari dalam konteks conversation. Ya itu bagus ya, kita bisa berinteraksi dengan orang, kita memahami ya, kita bisa berbicara. Tapi detailnya itu ada di mana? Bukan detailnya ya, yang mendalam itu ada di mana? Di grammar, di tata bahasanya. Jadi kalau kita memahami firman, memahami Alkitab, kita hanya di dalam kulit saja, mungkin kita mahir. Tetapi isinya, ya, dalam konteks tadi saya sampaikan tata bahasanya ya, kalau dia mempelajari bahasa. Demikian juga firman Tuhan, ya Alkitab, isinya itulah berbicara bagaimana rencana Allah yang kekal, yang melampaui zaman. Kalau kita bisa memahami itu, maka kita bisa memahami sepenuhnya, dan kita bisa hidup di dalam rencana Allah. Dan itulah makna kesuksesan itu sendiri. Puji Tuhan, ya. Apalagi, ya. Jadi, kalau kita kembali ke Efesus 1 ayat 4 ini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti bukan kita yang pilih Allah. Allah yang milih kita. Tapi ayat ini tidak putus sampai di situ, ya. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi keselamatan itu ya perlu dikerjakan dengan takut dan gentar. Perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu betul karena kasih karunia kita terima, tapi kita menjaganya supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bagaimana kita menjaganya? Dengan firman Allah. Ya. Puji Tuhan, saya tidak akan memperpanjang ya. Kita semakin hari semakin diperlengkapi hari-hari ini di dalam keluarga GPDI Tiberias Bogor. Kita ada humble family ya. Rayon-rayon mulai digalakkan supaya apa? Supaya kita ada waktu untuk mengaplikasikan firman yang kita dengar di hari Minggu, supaya kita merenungkan dan kita mengaplikasikan, kita saling sharing ya, saling berbagi, dan itu menguatkan kita. Itu semua kita kerjakan di dalam keluarga GPDI Tiberias Bogor ini, supaya semakin hari kita semakin diperlengkapi. Setiap pagi kita diperlengkapi juga dengan renungan harian. Semua ini untuk memelihara kehidupan kita supaya kudus
dan tak bercacat di hadapannya. Dan ini rencana Allah yang bukan hanya sekedar rencana Allah, tapi kita yakin bahwa suatu waktu kelak Yesus akan kembali kali yang kedua. Inilah konteks dari apa yang kita pelajari dalam Efesus ini. Bahwa kita mempersiapkan diri kita bagian dari suatu kesatuan gereja, kita memiliki karunia yang berbeda-beda, supaya saling kita memperlengkapi, kita memahami rencana Allah itu, dan kita hidup di dalamnya, kudus dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk selalu berpegang teguh kepada firman-Mu, kepada rencana-Mu yang indah. Baik rencana-Mu untuk gereja ini, baik rencana gereja yang kesatuan gereja, maupun rencana kepada pribadi, lepas pribadi, hidup kami ini Tuhan. Sebab itu ajar kami untuk memahami rencana Allah itu sepenuhnya, memahami firman-Mu itu sepenuhnya. Ajar kami supaya kami mau sungguh-sungguh di dalamnya. Sehingga pada waktu Engkau datang kelak, pada kali yang kedua kami ada sebagaimana kami ada, hidup kami ini kudus dan tak bercacat di hadapan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam